Halo semua, kita mulai kuliah lagi. Ini minggu pertama atau hari pertama perkuliahan semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Oke, seperti biasa, kalau hari pertama minggu perkuliahan itu kita akan membahas aturan kelas. Nah, di sini kalau ada yang mau ditanyakan kita akan chat di forum chat ya, atau di Zoom. Oke, saya masuk ke slide aturan kelas. Ya, jadi berikutnya mahasiswa yang ngambil SIA akan saya sebut SIAS atau Belamid karena kita menggunakan Bela maka disebut Belamid. Oke, kita start dari deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah SIA ini unik, bukan teori, juga bukan hitungan, sama sekali tidak ada angka malah ya. Jadi yang ada itu adalah kita menganalisis kasus malah. Jadi kita belajar teori, tapi teori itu nanti kita terapkan, kita praktekkan di kasus-kasus yang ada di SIA, gitu ya. Teknik menggambarnya. Jadi kita itu agak unik nih di SIA, menggambar, dan satu-satunya mata kuliah yang SKS-nya 4 ya. Jadi seminggu kalian ketemu saya 2 kali. Ya, karena ini sudah sangat dimampatkan ya. Kalau sudah nggak bisa lebih kecil lagi gitu ya, karena kita itu belajar praktek sebenarnya, jadi teori yang dipraktekkan. Nanti kita juga belajar analisis, pengendalian, manual ya. Kalau SIA ini cenderung manual, tapi untuk UTS kita juga tetap belajar komputerisasi sedikit-sedikit basicnya, karena zaman itu sudah, apalagi kalian lihat bahkan kuliah pun cara online. Nah, akhir perkuliahan mahasiswa aturan SIA ini mahasiswa wajib mengumpulkan laporan proyek SIA. Walaupun jumlah kita nggak banyak, tetap ya bikin laporan proyek, cuma tidak usah ke perusahaan. Jadi kasusnya akan dari saya, terus kalian akan membahas itu ya. Terus buku wajib. Buku wajibnya untuk SIA ada 2. Jadi buku 1 yang dipakai di UTS itu yang ada di sini nih, apa namanya, buku Romney yang warna hijau itu, ini materi UTS. Nah, materi UAS ini bukan 2 buku, tapi ini buku edisi 3, ini buku edisi 4. Sekarang keluar buku edisi 5 malah. Nggak apa-apa, ini cuma beda halaman. Anda boleh pakai buku edisi 3, Anda boleh pakai edisi 4, bahkan boleh pakai yang edisi 5. Cuman beda halaman, jadi nanti tolong diperhatiin halaman yang dimaksudkan gitu ya. Saya sih edisi yang ketiga. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan, saya balik dulu ke slide sebelumnya. Jadi nanti laporan proyeksi itu kalau offline Anda harus mencari perusahaan untuk dibuat laporan proyek, tapi karena ini sudah daring maka nanti kasusnya itu dari saya. Jadi saya nanti kasih setiap kelompok, saya kasih kasus yang beda-beda. Ada yang perusahaan hotel mungkin, ada yang bangunan, nah seperti itu. Terus Anda baca, terus apa ya kelemahannya atau berdasarkan teori, terus Anda perbaiki berdasarkan itu apa soal dari saya. Soalnya ada yang nggak dimengerti boleh ditanyakan kembali ke saya. Oke, sekarang penilaian. Oh ya, di UTS ini sangat banyak tugas ya, nanti tugas kelompoknya banyak, itu 30%. Jadi setiap selesai bab, tugas, tapi tugasnya itu dikit. Maksudnya mungkin cuma 1 halaman, cuman jumlahnya banyak karena babnya kan ada 7 bab, berarti tugas kelompoknya ada 7 kali minimal. Nah gitu, tapi jawabannya dikit-dikit gitu ya. Terus nanti ada kuis ini dikerjakan sendiri pakai tulis tangan. Nah, kenapa saya adakan kuis ini untuk memastikan Anda tuh sebenarnya kerja kelompok atau enggak, karena ada orang yang namanya dicantumkan aja tapi padahal sumbangsinya ya hadir sih waktu kerja kelompok tapi enggak aktif gitu ya, cenderung menerima aja. Nah itu nanti kelihatan waktu kuis gitu. Waktu kuis itu nanti sebenarnya kuis itu saya mengulang pertanyaannya ke tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya ada 7, pertanyaannya kuis itu ya 7. Pertanyaannya apa? Ya tugas kelompok itu. Soalnya tinggal kasusnya yang beda. Jadi seharusnya untuk dia mengerjakan tugas kelompok, kuisnya bisa, dan kuis ini open book ya. Jadi Anda boleh buka buku
dan mengerjakannya secara tertulis gitu. Jadi harusnya bisa. Tapi kalau misalnya Anda ini ternyata nilainya jelek, padahal nilai kelompoknya rata-rata 80 tapi nilai kuisnya 20 itu artinya ongkos tulis doang loh. Maka untuk khusus anak tersebut, anak yang kuisnya 50% nilainya dari tugas kelompok. Jadi misalnya tugas kelompoknya 80, kamu dapat 45 masih aman. Tapi begitu dapat 40 loh, kok bisa? Itu kan 50% dari tugas kelompok, padahal pertanyaannya sama dan open book, tinggal kasusnya yang berbeda. Berarti ini tidak bekerja waktu di kelompoknya. Maka anak tersebut berlaku hanya anak tersebut aja yang nilainya kuisnya di bawah rata-rata kelompok 50% itu, maka tugas kelompoknya yang 80 itu jadi 10%, tuh nilai kuis yang 40% itu tadi menjadi 30%. Jadi tetap 100% sih. Tapi yang dikalikan beda ya. Kalau yang mestinya tugas kelompok 80% kali 30% enggak, karena nilai kuisnya itu 50% di bawah nilai tugas kelompok, maka saya balik persentase ini. Seharusnya persentase yang benar itu adalah ini ya. Oke. Nah kalau tugas waktu TS, wah ini tugasnya cuman sekali, yaitu bikin laporan proyek itu. Cuman laporan proyek ini walaupun cuman satu, tapi tugasnya itu complicated ya. Jadi Anda harus bikin gambar-gambar, harus melakukan analisa, harus merancang. Makanya saya tidak memberikan tugas lain, ada khusus selesaikan tugas kelompok Anda, dan itu nilainya 60%. Nanti ujiannya ini masih menjadi belum pasti ya. Kemungkinan besar bisa tergantung sih tugas kelompoknya dikerjakan dengan baik, maka nanti ujian mungkin cuman kumpul tugas cukup exam. Tapi kalau ternyata kelas ini pasif banget sehingga tugas kelompoknya bisa dikatakan tanda kutip tidak jalan, maka ada ujian tertulis untuk menilai Anda, karena saya tidak tahu menilai dari mana lagi kan itu. Oke ya, plagiarisme dikenai pengguguran nilai laporan proyek ya. Oke, sekarang laporan proyeknya itu apa aja sih? Nah nanti ada 3 bab yaitu bab 1 data perusahaan. Nah data perusahaannya kan dari saya, tadi saya bilang kalau laporan proyek kasusnya itu dari saya, jadi Anda tinggal istilahnya kopas dari apa yang saya beri, cuman mungkin Anda atur lebih rapi lagi lah dari yang saya beli, dan saya kan ngasihnya dalam PDF, sedangkan Anda kan bikinnya dalam Word gitu ya. Anda tinggal dari soal Anda bikin lebih baik. Kemudian bab 2 itu, nah ini tugas Anda menganalisis aktivitas pengendalian nanti, dan aktivitas pengendalian juga melakukan identifikasi resiko pelaksanaan. Identifikasi resiko pelaksanaan itu Anda pelajari waktu UTS, analisis aktivitas pengendalian itu Anda pelajari waktu UAS. Jadi yang UTS pakai buku Rama tadi yang hijau, yang UAS pakai buku Rismiaji yang merah. Nah nanti di dalam buku itu ada formatnya, tinggal Anda ikuti formatnya. Nah dari analisis ini nanti kan perusahaan itu kelihatan ada kelemahan, kebanyakan ada kelemahan, nah itu harus diperbaiki, maka Anda bikin prosedur revisi, terus gambar ulang. Nanti kita belajar gambar sih, tadi kan saya sudah bilang kita belajar gambar UML, DFD, juga flowchart. Maka kalau misalnya itu ada perbaikan, yang di bab 2 tadi itu kan, atau di bab 1 itu kan sudah ada flowchart, tapi flowchart yang aslinya. Nah yang di bab 3 ini flowchart revisi yang Anda perbaiki hal-hal yang bermasalah. Kemudian mungkin Anda harus merancang dokumen atau formulir terkait dengan saran yang diberikan. Jadi isinya 3 bab ini, dan ini dikumpulkan pada saat UAS. Nanti soalnya saya beri kasusnya itu 2 minggu sebelum UTS ya, supaya Anda bisa mulai mencicil bikin. Oke. Kemudian ketentuan proyek part 1. Jadi setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, tapi ini isinya 8 kelompok ya. 8 orang, nanti kita lihat, saya sih di data sitter saya 8 orang, maka mungkin satu kelompok saya bikin 2 atau
soalnya juga dari saya, bukan ke perusahaan. Tahu ke perusahaan memang berat ya, gitu. Jadi kita akan lihat ini ketentuan umumnya, tapi mungkin kalau cuman berdelapan saya bagi satu kelompok 2. Nanti kita lihat ini berapa yang hadir. Kemudian nanti dibikin Anda wajib bikin grup line kelas dan grup line kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu punya 2 grup line, yaitu grup line kelas yang terdiri semua anggota kelas dengan grup line kelompok. Nah, grup line kelompok ini saya juga ikut masuk ya. Jadi di grup line, apapun yang Anda kerjakan itu harus tercatat di grup line kelompok. Ada diskusikan di grup lain itu, sehingga saya bisa lihat mana anggota yang aktif atau pasif. Yang pasif nanti bisa ada pengurangan nilai tim. Kemudian laporan proyek harus disusun dengan sesuai pedoman yang saya jelaskan tadi, ada 3 bab. Kemudian nanti dikumpulkan soft copy pada saat minggu ketiga setelah UTS. Jadi minggu ketiga saya setelah UTS masih nerangkan. Nah, minggu ketiga itu waktunya Anda presentasi. Nanti laporan yang Anda buat itu minggu ketiga harus kumpulkan. Terus urutan majunya gimana? Urutan presentasinya nanti diundi. Misalnya ada 4 kelompok gitu ya. Belum tentu minggu ketiga itu yang maju presentasi kelompok 1, belum tentu. Ya sesuai undian. Hari H dilakukan 1 kali undian. Jadi 1 kali pertemuannya kita itu akan di 1 kelompok presentasi. Nah, ini kita kan seminggu 2 kali ya. Kalau cuma 4 kelompok berarti kita akan mundur. Jadi bukan minggu ketiga, nanti kita sesuaikan aja. Kita nggak tahu jumlah kelompoknya ini berapa. Jadi nanti kita sesuaikan kapan dikumpulkan setelah UTS-nya itu. Jadi terus itu hari dikumpulkan UTS itu misalnya minggu ketiga dilakukan undian. Misalnya yang maju kelompok 6 ya, kelompok 6. Terus minggu depan siapa, atau nanti pertemuan siap berikutnya siapa ya, nanti tunggu undian lagi. Jadi semua diundi ya. Nah, nanti ada yang namanya form kontribusi tugas SIA. Ya, jadi form kontribusi itu seperti ini. Nanti saya jelaskan lagi setelah UTS ya. Nah, jadi ini nomor kelompok, misalnya ada kelompok nomor 1. Nah, kelompok itu kan terdiri dari 2 mahasiswa, misalnya A dan B. Nanti ya A menilai yang B. Tapi misalnya satu kelompok terdiri dari 3, maka misalnya A, B, C, maka nama saudara di sini tulis A menilai anggota B. Nanti setelah dinilai, save, terus bikin lagi A menilai C. Jadi menilai temannya gitu ya. Tak misalnya B nanti menilai A dan C, C menilai A dan B. Itu tak seandainya 3 kelompok, satu kelompok 3 orang. Terus tugasnya yang dilakukan si C atau si B atau si A itu apa aja. Nah, nanti ini tinggal diisi, nanti sudah di rata-rata otomatis, misalnya 100, aktif, hadir terus, tapi tidak pernah ngasih masukan, cuman bawa konsumsi, sungkan 60 misalnya gitu ya. Terus dia yang urus-urusin penyusunan laporannya, nah 100 misalnya, maka nilainya 92. Nah, ini nilai yang aman. Kalau misalnya nanti kelompok itu anggota kelompok itu nilainya 50 ke bawah, maka pasif ya. Kelompok pun menyatakan dia pasif, maka itu nanti kena sanksi. Selain itu saya juga lihat di line, makanya saya minta diundang di line karena saya ingin tahu siapa aja sih yang aktif di kelompok ini gitu. Jadi saya kayak satpam sih nanti ya. Kemudian logbook itu seperti ini. Nah, ini tolong mulai Anda kerja kelompok, mulai UTS Anda tulis di sini. Jadi nanti ini mata kuliah SIA kelas A, kelompok berapa, anggotanya siapa aja gitu ya. Misalnya tanggal 30 September diskusi tentang tugas Rama bab 1 melalui ini. Nah, gitu. Jadi ini dibuat untuk satu kelompok, satu aja tapi untuk semua anggota kelompok. Ini kayak diary. Jadi kayak laporan Anda kerja kelompoknya kapan aja gitu. Karena kan ini daring. Jadi saya minta laporan ini nanti dikumpulkan pada saat UAS. Yang UTS juga dikumpulkan pada saat UTS aja, nanti yang UAS dikumpulkan UAS gitu ya. Kemudian juga kumpulkan ini surat pernyataan kalau Anda itu walaupun kerja kelompok tapi studi from home, artinya tidak melakukan kerja kelompok dengan ketemuan. Saya minta pernyataannya itu, jadi tidak bertemu secara fisik, tapi
semua dilakukan melalui online dan ada buktinya yaitu logbook. Jadi ini nanti Anda isi. Nah, ini saya merah-merahin karena menyesuaikan. Anda diskusinya kan bisa aja Line, bisa aja WA, bisa aja Google Meet, terus ada ini. Nah, ini nih Anda bisa lakukan sesuai apa yang Anda lakukan gitu ya. Ini hanya contoh aja. Oke. Nah, ketentuan lain akan dibahas di kelas ya kalau yang belum capai. Nah, tapi saya juga memberikan file Word. Nah, file Word ini yang lengkap. Jadi ini pedoman untuk bikin laporan proyeknya. Anda bisa lihat di sini, gitu ya. Kemudian ini adalah peraturan, tapi peraturan ini masih yang minggu ini masih apa namanya, yang punyanya semester lalu. Jadi tidak semuanya sesuai. Nah, ini saya baru rubah, yang merah-merah itu adalah untuk yang semester lalu, nanti kita sesuaikan. Tapi yang hitam itu sama semua ya. Yang hitam itu sama semua. Artinya aturan mainnya sama, persis plek. Cuman waktu yang beda. Jadi yang merah-merah ini adalah waktu kapannya ya, nanti disesuaikan. Jadi nanti waktu UAS tuh Anda kumpulkan laporan proyek. Nah, laporan proyek ini harus dipresentasikan oleh kelompok ya, karena daring maka Anda harus bikin video presentasi. Bisa seperti saya gini tanpa tampil orang nggak apa-apa, tapi sebutkan nama. Bisa dengan tampil orang sebentar terus masuk ke PPT-nya. Kemudian, nah itu harus dikumpulkan. Misalnya Anda majunya presentasinya Senin, maka harus untuk urutan maju berarti nanti ditentukan ya dilalui undian. Nah, supaya tahu, nah nanti waktu sudah tahu hari Senin mau maju itu Anda harus kumpulkan PR Anda itu, PPT Anda itu pada saat hari Sabtu. Nanti Sabtu sampai Minggu itu teman-teman Anda itu mengajukan pertanyaan, setiap orang harus bertanya. Jadi kelompok yang presentasi, kelompok yang nggak presentasi harus bertanya, dan nanti ada penilaian pertanyaan gitu ya. Nah, terus nanti Minggu sampai Senin, nah kelompok yang presentasi kan sudah dapat pertanyaan itu harus dijawab, sehingga waktu hari Senin waktu presentasi itu tidak hanya presentasi laporannya aja, tapi juga sudah mempresentasikan jawaban dari teman-teman yang bertanya pada hari Sabtu Minggu itu. Nah, seperti itu ya, sudah masuk video juga. Nah, ini detailnya kalau Anda mau lihat, tapi nanti ini akan saya bahas lagi pada saat setelah UTS, karena ini kan untuk UTS ya, setelah UTS untuk UAS ya. Jadi kalau sekarang nanti Anda lupa. Nah, ini detailnya, ini juga detailnya. Nanti Anda juga saya tunjukkan silabinya. Jadi ini nanti saya upload juga di Bella Silabisia. Nah, ini Anda bisa lihat pertemuan-pertemuan itu, buku itu saya pakai beberapa aja. Anda bisa lihat di sini KH itu. Untuk hall, karena susah dapat bukunya, ini nanti saya sudah kasih PDF-nya. Jadi untuk hall ini Anda tidak usah mencari Krismiaji dan Rama ini. Romne juga saya akan kasih dalam bentuk PPT. Jadi buku yang wajib itu Rama dan Krismiaji. Terus ini pertemuan-pertemuan itu kita ngapain aja juga ini. Nah, ini karena ini 1 minggu ya, kemudian kita ketemunya seminggu 2 kali. Jadi kalau ini ngomongnya seperti ini, berarti ini untuk 1 minggu. 1 minggu saya membawakan bab 1 ini gitu ya. Terus 1 minggu kedua 2 kali pertemuan saya membawakan tentang ini. Jadi ini untuk 2 kali juga, ini juga. Nah, kita nanti kalau total 4 kelompok berarti kita butuhnya kan ini. Berarti Anda boleh ini kan tadi saya bilang minggu ketiga. Nah, Anda boleh berarti minggu keberapa ini? Minggu kelima gitu ya, atau ke minggu ke-6 baru kumpul, karena kelompoknya jumlahnya nggak banyak gitu. Kalau ini kan yang kelas normal gitu ya. Oke. Nah, kita ini online kelas, saya harap walaupun berdelapan, saya harap tetap semangat belajar ya. Kelas online ini bukan artinya kita berleha-leha, bukan, tapi ini kita terpaksa, ini tindakan positif untuk tetap bisa belajar dan lulus tepat waktu di tengah-tengah pandemi COVID. Oleh karena itu,
Ayo kita sama-sama semangat belajar, tetap masuk, tolong jangan jadi siluman. Jadi masuk dari awal sampai akhir, dan Anda harus tekan presensi, jangan lupa. Kemudian dalam metode belajar online ini, kalau misalnya ada kesulitan, tolong segera disampaikan melalui grup line, bisa grup line kelas maupun grup line kelompok, atau WA pribadi ke saya agar bisa diatasi segera. Saya sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik untuk kemajuan perkuliahan online ini. Nah, jangan salah, online ini kan sering diartikan 24 jam 7 hari. Kita tuh bisa shopping online di jam 12 malam hari Minggu, tapi saya enggak ya. Jam operasional saya itu Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 7 malam, baik di grup line maupun WA. Anda boleh sih menchat saya di luar jam itu, tapi mungkin saya slow respon gitu ya, jadi dimaklumi. Oke, stay healthy, stay safe, sukses ya. Walaupun kita cuman bersedikit gitu, tapi ini justru mestinya bisa lebih intens dan lebih banyak pertanyaan harusnya. Oke, ini kontak saya, email, jadi semua email akan ditujukan ke sini. Ini nomor WA saya. Nanti tolong grup, Anda sapa saya di grup line atau line kelas atau kelompok, tolong with mention ya, dengan dimension ya. Forum chat Bella ya, Anda bisa diskusi dengan saya melalui forum chat Bella sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke perkuliahan perdana.